adik-adik, kembali lagi di Study Fisik with Kak Yola. Di video kali ini kita akan belajar mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Sebelum itu, sebenarnya apa sih yang dinamakan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar itu? Dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar membahas yang kaitannya mengenai perputaran benda tegar. Apa sih benda tegar itu atau benda rigid itu? Benda tegar adalah benda yang bentuknya kaku atau tidak mudah berubah-ubah. Contohnya besi, baja, dan lain-lain. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar dua konsep penting yang melandasi dinamika rotasi ini. Yang pertama adalah momen gaya atau torsi yang dilambangkan dengan tau, dan yang kedua adalah momen inersia yang dilambangkan dengan I besar. Oke adik-adik, sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai momen gaya dan momen inersia, kakak ingin kalian memperhatikan ilustrasi berikut ini. Dalam ilustrasi berikut, digambarkan seorang anak yang berusaha membuka pintu. Nah, sebenarnya apa sih kaitan membuka pintu dengan konsep momen gaya ini? Membuka pintu atau menutup pintu merupakan salah satu aplikasi momen gaya dalam kehidupan sehari-hari, di mana engsel pintu bertindak sebagai sumbu porosnya atau sumbu rotasi, sedangkan gagang pintu bertindak sebagai titik tangkap gaya atau titik dikenakannya gaya. Lalu kenapa ya gagang pintu dan engsel pintu selalu letaknya berjauhan? Kenapa gagang pintu tidak diletakkan oleh tukang pintu mendekati engsel? Nah, hal ini berkaitan dengan rumusan dari momen gaya itu sendiri. Nah, jadi ketika kita membuka pintu, maka panjangnya lengan gaya ikut mempengaruhi torsi yang tercipta nanti. Misal, gagang pintu diletakkan mendekati dengan engsel pintu. Untuk menghasilkan torsi yang besar, maka kita perlu melakukan usaha yang besar pula. Nah, itu kan sama saja membuang energi, ya kan? Nah, maka dari itu, gagang pintu diletakkan atau dipasang berjauhan dengan engsel. Hal ini yang mengakibatkan lengan gaya semakin besar, yang mengakibatkan torsinya nanti semakin besar, tanpa kita harus sangat memperbesar gayanya. Nah, makanya pintu lebih mudah dibuka ketika gagang pintu letaknya berjauhan dengan engsel pintu. Ini merupakan salah satu konsep dari momen gaya. Baiklah adik-adik, tadi adalah contoh kecil dari penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa sih sebenarnya momen gaya itu? Momen gaya adalah kecenderungan suatu benda untuk bergerak berputar. Nah, contoh lainnya dapat adik-adik amati ketika ayah adik-adik memperbaiki sesuatu, yaitu memasang atau melepaskan mur dengan menggunakan kunci Inggris. Seperti gambar yang sudah kakak sertakan di atas. Nah, di sini mur tersebut atau baut tersebut itu merupakan sumbu rotasinya. Sedangkan terdapat titik tangkap gaya atau titik dikenakannya gaya di ujung kunci Inggris. Nah, gaya tersebut arahnya bisa ke atas, bisa ke bawah, tetapi di contoh kakak menyertakan yang arahnya ke bawah. Nah, arah ke bawah ini akan mengakibatkan kunci Inggris tersebut akan berputar searah dengan jarum jam, yang menyebabkan nanti momen gayanya bernilai positif. Nah, momen gaya sendiri itu disimbolkan dengan tau. Nah, tau sendiri dirumuskan dengan tau sama dengan FR sin theta, di mana R adalah lengan gaya atau jarak antara titik tangkap gaya dengan sumbu rotasi, lalu F adalah gaya yang bekerja pada sistem tersebut, dan theta adalah sudut apit antara F dan R atau lengan gaya. Lalu bagaimana sih sebenarnya perjanjian nilai momen gaya positif dan negatif dalam suatu sistem itu? Misal di sini kakak masih mengambil contoh baut atau mur tadi ya dengan kunci Inggris. Ketika kakak mengerjakan suatu gaya yang ke bawah terhadap kunci Inggris, ujung kunci Inggris tersebut, maka kunci Inggris tersebut akan
berputar searah dengan jarum jam, atau dapat dikatakan sebagai arah gayanya searah dengan jarum jam. Hal ini menyebabkan momen gaya bernilai positif. Nah, berarti kebalikannya, ketika kakak mengerjakan suatu gaya yang arahnya ke atas dan menyebabkan kunci Inggris tersebut memiliki arah gaya berlawanan arah jarum jam, maka akan menyebabkan momen gaya tersebut bernilai negatif. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus ya. Selanjutnya, kakak akan membahas mengenai contoh-contoh soalnya. Adik-adik, untuk contoh soal pertama mengenai momen gaya dapat adik-adik cermati pada layar. Gaya F1, F2, F3, dan F4 bekerja pada batang ABCD seperti pada gambar. Seperti yang adik-adik lihat, di sini ada F1, ada F2, F3, dan F4. Nah, yang ditanyakan, jika masa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik B, jadi terhadap titik ini. Jadi di sini titik B itu sebagai sumbu putarnya. Itu berapa momen gayanya, seperti itu. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui rumusan dari momen gaya. Nah, momen gaya dirumuskan sebagai tau sama dengan F R sin alfa ya. Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita memiliki 4 gaya yang bekerja pada batang ABCD. Yang pertama ada F1 sebesar 10 Newton. Nah, kita mencari momen gaya dari F1 dulu dengan rumusan adalah sebagai berikut. Tau 1 sama dengan F1 R1 sin alfa, di mana alfa adalah sudut apit antara gaya dan lengan gaya. Nah, di sini F1 di sini dengan titik B itu memiliki lengan gaya sebesar 2 meter. Jadi tinggal dimasukkan aja kepersamaannya. Untuk sin alfanya berapa? Tentu saja di sini adalah 90 derajat. Jadi 10 dikali 2 dikali sin 90 derajat yaitu 1. Berarti didapatkan tau 1 sebesar 2 Newton meter. Lalu bagaimana dengan tau 2? Tau 2 atau torsi untuk F2 itu F2 R2 sin alfa. Nah, di sini adik-adik dapat cermati kenapa di sini R2 bernilai 0, karena F2 terletak di sini. Dia terletak tepat di titik B atau titik porosnya itu. Jadi berhimpitan. Maka dari itu R2 itu 0. Maka didapatkan tau 2 sama dengan 0. Lalu tau 3 F3 R3 sin alfa, di mana F3 adalah min 5. Kenapa min 5? Karena seperti yang sudah kakak jelaskan di materi tadi, bahwa ketika sebuah gaya itu memiliki arah yang berlawanan dengan jarum jam, maka nanti taunya akan bernilai atau momen gayanya akan bernilai negatif. Nah, di sini F3 terhadap titik B itu nanti maka perputaran batangnya kan akan seperti ini, yang berlawanan dengan arah jarum jam. Makanya di sini nilainya negatif, yaitu negatif 5 Newton meter. Lalu yang tau 4 tinggal dimasukkan angkanya. Tau F4-nya ada di sini. Nah, ketika dikenakan gaya ke bawah terhadap titik B, maka nanti batang akan berputar seperti ini. Nah, perputaran ini searah dengan jarum jam, maka dari itu nilainya pun positif. Lalu yang ditanyakan adalah momen gaya di titik B, berarti momen gaya total yang dirumuskan dengan tau total sama dengan tau 1 plus tau 2 plus tau 3 plus tau 4, yang menghasilkan tau totalnya adalah 30 Newton meter.
Kedua, mengenai momen gaya, jika diketahui jarak F1 ke P adalah 4 meter dan F2 ke P adalah 2 meter, maka tentukan torsi total yang dialami benda pada gambar di bawah ini. Jadi di sini ada batang ya, batang ini dikenai dua gaya, F1 dan F2. Nah, F1 sendiri memiliki sudut apit atau alfa dengan lengan gaya sebesar 90 derajat dan searah dengan sumbu Y ya. Sedangkan F2 ini memiliki sudut apit atau bekerja terhadap benda dengan sudut apit 30 derajat. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah memproyeksikan F2 menjadi ke sumbu X dan F2 ke sumbu Y. Yang gambarannya dapat adik-adik lihat sebagai berikut. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa F2Y itu nilainya adalah F2 sin 30 derajat. Sedangkan F2X berarti F2X itu F2 cos 30 derajat. Tetapi F2X dan F2 sendiri itu tidak memenuhi syarat. Jadi untuk menentukan torsi totalnya nanti kita akan memakai tau 1 dan tau 2Y. Seperti ini. Nah, dari sini tau total atau torsi total itu adalah penjumlahan dari tau 2Y dan tau 1, di mana tau 2Y tadi dirumuskan dengan tau 2Y dirumuskan dengan F2Y R2Y sin alfa. Seperti ini. Nah, yang tadi F2Y-nya itu sudah kita ketahui melalui rumusan ini ya. Jadi tinggal dimasukkan. Nanti akan ketemu nilai 20 Newton meter untuk tau 2Y-nya. Sedangkan tau 1 tinggal kita masukkan rumus ke tau 1 sama dengan F1 R1 sin alfa, di mana alfa adalah 90 derajat. Nah, ketemu tau satunya adalah 40. Tinggal kita jumlah, maka ketemu tau total atau torsi yang bekerja pada benda tersebut adalah 60 Newton meter. Apa adik-adik pernah bermain gasing? Pasti pernah kan ketika kecil? Lalu konsep fisika apa ya yang mendasari cara kerja gasing tersebut? Benar sekali, momen inersia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai momen inersia adik-adik. Momen inersia sendiri adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan posisinya atau biasa disebut dengan kelembaman. Dalam hal gasing sendiri adalah kecenderungan gasing tersebut mempertahankan perputarannya terhadap porosnya. Momen inersia biasa disimbolkan dengan I besar, yang dirumuskan sebagai I besar sama dengan mr kuadrat, di mana m adalah massa partikel dalam kilogram, r adalah jarak partikel dengan sumbu putar dalam meter, dan I besar adalah momen inersia. Nah, dari rumusan ini maka juga dapat kita simpulkan bahwa momen inersia adalah massa dari benda yang berputar. Untuk momen inersia benda tegar dapat dirumuskan sebagai berikut. Dari tabel ini maka kita tahu ya adik-adik bahwa bentuk dari benda tegar mempengaruhi besar momen inersia yang terjadi pada benda tegar tersebut. Jadi tergantung bagaimana bentuknya. Nah, kita kan juga tahu bahwa dalam kehidupan benda tegar itu memiliki berbagai macam bentuk yang tentu saja momen inersianya tidak semuanya sama. Nah, tapi adik-adik tidak perlu menghafalkan semuanya, karena biasanya dalam soal yang sering muncul itu adalah bola pejal, bola berongga, dan silinder pejal. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai momen inersia.
Contoh soal pertama mengenai momen inersia. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi, ini adalah gambar sistem partikel untuk momen inersia. Nah, diketahui massa M1 sama dengan M2 sama dengan M5 dan sama dengan M6, yaitu 2 kg. Dan massa dari M3 sama dengan M4, yaitu 3 kg. Momen inersia sumbu Y sebesar, ditanyakan momen inersia sumbu Y. Sumbu Y yang ini ya. Jadi di sini sumbu Y itu sama dengan sumbu rotasinya, seperti itu. Nah, pembahasannya yang pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui sebagai berikut. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah momen inersia sumbu Y, momen inersia total ya di sini. Nah, kita memiliki rumusan umum dari momen inersia suatu partikel. Apa adik-adik? Masih ingat? Ya, betul sekali, yaitu I sama dengan M R kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan rumus yang ini untuk M1, M2, dan seterusnya hingga M6. Maka akan diperoleh rumusan total untuk momen inersia sebagai berikut. Nah, di sini I total itu adalah penjumlahan dari I1, I2, I3 sampai I6 yang rumusannya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, tinggal dimasukkan saja angkanya. Tapi jangan lupa ya adik-adik untuk mengganti R menjadi satuan meter, karena dalam momen inersia satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, jadi tinggal dimasukkan angkanya. Lalu di sini kenapa M3 pada M3 R3-nya itu 0? Kira-kira kenapa adik-adik? Benar, karena M3 atau benda 3 ini itu letaknya berhimpitan dengan sumbu rotasi yaitu Y. Jadi dia tidak memiliki lengan gaya. Begitu pula dengan M4 di sini. Nah, setelah dihitung maka akan ketemu hasilnya yaitu 0,37 kg meter kuadrat. Oke, untuk soal selanjutnya mengenai momen inersia, diketahui sebuah bola pejal mempunyai massa 30 kg dengan jari-jari 0,1 meter. Tentukan momen inersia bola tersebut jika sumbu rotasi berada di pusat bola. Nah, ini untuk bola pejal. Kira-kira adik-adik masih ingat tidak rumusan momen inersia untuk bola pejal? Apa? Benar, yaitu I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan saja ke rumus. Menjadi seperti ini. Maka nanti akan ketemu momen inersia untuk bola pejal tersebut adalah 12 kg meter kuadrat. Jadi itu tadi beberapa contoh soal yang dapat kakak sampaikan mengenai momen inersia. Baik adik-adik, dari uraian yang telah kakak sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan momen gaya merupakan kecenderungan perputaran suatu benda terhadap porosnya yang biasa dilambangkan dengan tau. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Iya benar, seorang anak yang membuka dan menutup pintu dan melepaskan mur atau baut menggunakan kunci Inggris seperti yang tadi kakak jelaskan ya. Lalu yang kedua adalah momen inersia. Momen inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan posisinya atau biasa disebut dengan kelembaman. Contohnya apa? Benar, ketika adik-adik bermain gasing. Nah, momen inersia memiliki rumusan yang berbeda-beda tergantung dari bentuk benda tegar tersebut. Jadi tidak sama ya antara benda tegar yang berbentuk bola dengan yang berbentuk silinder atau yang berupa partikel.
Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat belajar walaupun kondisi saat ini kita masih di rumah saja ya. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. See you on the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.